Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Mauida, NIM T 2019-1475. Di sini saya sebagai kelompok 5 dengan bahan aja modul. Nah, sebelum kita membahas materi isi dari modul kami, saya akan menjelaskan tentang pengertian, manfaat, tujuan, fungsi, ciri-ciri, dan angka-angka modul. Baik, yang pertama, pengertian dari modul. Apa sih modul itu? Modul yaitu sebuah paket bahan pembelajaran yang disusun secara sistematika agar dapat dipelajari oleh peserta didik secara individu. Dengan demikian, modul disusun dengan harapan agar peserta didik dapat menyerap atau memahami materi itu sendiri. Selanjutnya yaitu manfaat modul. Manfaat modul yaitu yang pertama, modul memberikan feedback yang banyak dan sehingga siswa dapat mengetahui tahap hasil belajarnya, sehingga kesalahan segera dapat diperbaiki dan tidak dibiarkan begitu saja. Yang kedua yaitu dengan penguasaan tuntas, sepenuhnya ia memperoleh dasar yang lebih mantap untuk menghadapi pelajaran baru. Yang ketiga, modul disusun secara jelas, spesifik, dan dapat dipercayai oleh siswa. Dengan tujuan yang jelas, peserta didik dapat terarah untuk mencapai dengan segera. Yang keempat, pembelajaran yang dibimbing siswa mencapai sukses melalui langkah-langkah yang teratur tentu akan menimbulkan motivasi yang kuat untuk berusaha segiat-giatnya. Yang kelima yaitu modul. Modul itu bersifat fleksibel yang dapat disesuaikan dengan perbedaan siswa, antara lain mengenai kecepatan belajar, cara belajar, dan bahan pengajaran serta yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan modul. Tujuan modul yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di sekolah, baik waktu, dana, fasilitas maupun tenaga guna mencapai tujuan yang secara optimal. Yang selanjutnya yaitu fungsi modul. Fungsi modul yaitu sebagai bahan ajar mandiri, pengganti fungsi pendidik, sebagai alat evaluasi, sebagai bahan rujukan bagi peserta didik. Modul mengandung berbagai materi yang harus dipelajari oleh para peserta didik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri modul. Ciri-ciri modul yang pertama, dirancang untuk sistem pembelajaran mandiri. Yang kedua, program pembelajaran yang utuh dan sistematis. Yang ketiga, hanya menyediakan satu materi pembahasan pembelajaran tertentu. Yang keempat, memuat tujuan, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Yang kelima, disajikan secara komunikatif dua arah. Yang keenam, diupayakan dapat mengganti beberapa pangan guru. Dan yang ketujuh, cakupan bahasa atau materi terfokus dan terukur. Yang kedelapan, mengutamakan aktivitas belajar peserta didik sebagai pemakai modul. Yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang angka-angka modul. Angka-angka modul itu yang pertama, menyusun angka modul. Nah, di antara menyusun angka modul itu ada yang pertama, menetapkan atau merumuskan tujuan instruksional umum menjadi tujuan instruksional khusus. Yang kedua, penyusunan butir-butir soal evaluasi guna mengukur pencapaian tujuan. Yang ketiga, mengidentifikasi pokok-pokok materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan khusus. Selanjutnya, menyusun pokok-pokok materi dan juga menyusun angka-angka kegiatan belajar, memeriksa angka-angka kegiatan belajar, mengidentifikasi alat-alat kegiatan belajar yang diperlukan. Nah, cara angka-angka menyusun modul itu yang kedua yaitu menulis program secara rinci. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya tentang isi dari materi modul kami akan disampaikan oleh rekan saya.
Saya Muhammad Faisal Mahendra dari kelompok 5 akan menjelaskan modul yang akan kita pakai di kelas 9 semester 1 pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan apa itu modul pembelajaran, manfaat, dan tujuan dari modul pembelajaran. Dan saat ini inilah modul yang kita pakai untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9. Jadi tampak covernya seperti ini. Kemudian di halaman pertama ada kata pengantar, kemudian daftar isi, yang mana pada modul ini kita membahas 3 bab. Yang pertama, sejarah Islam di Indonesia, kedua, kerajaan Islam di Indonesia, dan ketiga, peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Dan ada beberapa kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin kita capai dalam satu semester ini ya. Bisa kita lihat di situ terdapat 4 kompetensi inti, dan setiap satu kompetensi inti terdapat 4 kompetensi dasar yang akan kita capai atau yang kita harapkan. Pada bab 1, sejarah kebudayaan Islam Indonesia. Pada bab ini, kompetensi inti yang ingin kita capai yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan percaya diri, dan seterusnya. Terus yang ketiga yaitu menganalisis dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret. Sedangkan kompetensi dasar yang ingin kita capai itu menghayati kewajiban berdakwah, menunjukkan sikap moderat, menganalisis sejarah penyebaran Islam di Indonesia, dan mengolah informasi tentang penyebaran Islam di Indonesia. Dan selanjutnya yaitu indikator. Dan ini adalah peta konsep bab 1, yang mana ada subbab pertama membahas tentang kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam, kemudian proses masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia, dan yang ketiga teori masuknya Islam ke Indonesia. Di sini kita ada kesalahan ya, itu proses, yang aslinya teori. Kemudian pada bab pertama menjelaskan tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam, dilihat dari kondisi sosial, agama, perekonomian, sosial politik, dan suku bangsa. Kemudian pada poin B menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia itu dari jalur apa saja sih. Di sini pada modul ini terdapat beberapa jalur. Yang pertama yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan politik. Dan pada poin C menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Terdapat beberapa teori. Yang pertama yaitu teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Setelah itu pada poin keempat atau subbab keempat yaitu menjelaskan tentang corak keislaman di Indonesia, mulai dilihat dari politik, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian. Dalam modul ini juga terdapat uji kompetensi, atau kita menyediakan soal-soal untuk mengevaluasi seberapa paham siswa dalam memahami bab pertama ini. Uji kompetensi, rangkuman, dan ada esainya juga. Kemudian bab yang dalam halaman terakhir terdapat daftar pusaka. Mungkin
mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dalam modul pembelajaran SKI ini untuk kelas 9 semester 1 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.